Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan bertemu lagi dengan saya di Cat Tegal Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial yaitu tentang pembuatan kusen, pintu dan jendela di AutoCAD. Dan pada video saya sebelumnya saya telah membahas tentang pembuatan as, kolom dan dinding yang teman-teman bisa tonton kembali video tersebut, atau mungkin yang belum menonton bisa tonton video tersebut dan lanjut ke video tutorial pembuatan kusen ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Baik, di video saya kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat kusen pintu dan jendela di AutoCAD. Oke, langsung saja. Pertama-tama, kita buat terlebih dahulu rectangle dengan ukuran 50 kali 150 mili. Ketik REC, enter, kemudian klik dan tarik ke bawah dan tulis angkanya yaitu 50,150. Setelah itu kita kembali membuat rectangle dengan ukuran 10 kali 30. Kemudian enter. Jika sudah, pindah dengan cara move, yaitu dengan ketik perintah M, enter. Klik pada ujung kanan atas objek yang ukuran 1 kali 3, kemudian taruh di sini. Apabila sudah, ketik perintah TR kemudian enter, kemudian enter lagi dan hapus objek yang ada seperti ada di video. Apabila sudah, kemudian klik F, enter, klik dan klik. Otomatis objek akan terhubung. Apabila sudah, buat garis dengan jarak 850. Garis ini berfungsi untuk membantu teman-teman dalam membuat duplikat objek mirror. Ketik MI, kemudian enter, klik garis tengah, garis yang telah kita buat tadi, kemudian klik lagi dan enter. Hapus garis yang ini karena ini hanya sebagai garis yang berfungsi untuk membantu. Apabila sudah, kita buat rectangle dengan cara REC, enter, kemudian klik poin pertama, tarik, dan klik poin kedua. Dan apabila sudah, buat kembali rectangle, kemudian kita beri ukuran yaitu 10 atau 100, 10 cm atau 100 mili, 30. Apabila sudah, kita masukkan ke sini, kita move dan kita mirror, kemudian oke. Setelah itu kita offset 5 mili. Kita seleksi garis rectangle yang telah kita offset tadi, kemudian kita tarik dengan menekan first tag yang ada di tengah ini. Tarik dan tarik.
Apabila sudah, kita akan buat garis apabila sudah kita rotasi daun pintu yang telah kita buat tadi dengan cara RO enter, klik objek atau klik sudut dari daun pintu tersebut, kemudian tarik ke atas, kemudian klik. Saya ulangi, seleksi objeknya terlebih dahulu, kemudian kita ketik perintah RO, kemudian enter, klik di ujung daun pintunya, kemudian tarik ke atas, kemudian klik lagi, dan daun pintu hampir selesai. Jika sudah, kita akan buat alur dari daun pintunya, yaitu dengan cara ARC, kemudian enter, klik bagian ujung daun pintunya, kemudian klik lagi di bagian ujung kusen, kemudian tarik, kemudian klik lagi. Oke, untuk pintu sudah selesai, tinggal finishing saja. Untuk finishing kita beri warna, yaitu warna 8 dengan garis dengan jenis garis, yaitu kita masukkan terlebih dahulu garis hiddennya. Caranya seperti itu. Saya ulangi, klik order, kemudian klik load, kita cari garis yang kita butuhkan, dan saya di sini membutuhkan garis yang bernama hidden. Garis hidden ini akan saya masukkan, kemudian klik OK. Kemudian apabila sudah selesai, klik OK lagi, dan otomatis di sini ada tambahan garis, yaitu garis hidden. Oke, kita seleksi garisnya, kita ubah menjadi hidden, yaitu garis putus-putus. Oke, apabila sudah, klik escape, dan garis yang tengah ini saya akan beri warna nomor 8 juga. Apabila sudah selesai, kita seleksi objek pintunya, kemudian kita blok dengan perintah B, enter, dan kita beri nama kusen pintu, kemudian klik OK. Apabila sudah, klik blok yang telah kita buat tadi, kemudian kita ubah ke layer kusen, otomatis akan berubah warna dan berubah menjadi komponen kusen. Untuk kusen pintu sudah selesai, dan sekarang untuk langkah selanjutnya kita pasang kusen pintunya ke denah. Untuk pemasangan kita bisa melihat di contoh gambar yang telah disediakan di link deskripsi atau contoh yang telah di-download kemarin oleh teman-teman. Dan ini adalah contohnya, dan kita akan pasang sesuai dengan penempatan yang ada di denah ini. Kita langsung saja. Untuk mengubah posisi, klik MI, enter, kemudian klik dan tarik ke atas, kemudian enter. Kita masukkan kusen pintunya. Untuk memasukkan kusen pintu, seleksi objek yang terlebih dahulu, kemudian ketik perintah M, enter, kemudian ketik di sudut ataupun di tengah bagian kusennya,
Apabila sudah, masukkan atau taruh di bagian tengah kolom seperti itu. Apabila sudah, seleksi objek dindingnya yang telah kita buat kemarin dan klik garis tengahnya, tarik dan klik lagi. Dan kita akan membuat garis elevasinya dengan cara perintah line. Kemudian untuk mengubah garis warna line ini, kita tinggal ketik MA kemudian enter, klik dan seleksi objek yang ingin kita maps atau kita ubah warnanya sama seperti ini. Jadi MA itu berfungsi untuk mengubah suatu objek menjadi tipe yang sama seperti yang diklik pertama. Misalkan saya ingin mengubahnya ke layar kusen, saya klik pada salah satu objek dengan layar kusen, kemudian saya klik objek yang ingin saya ubah. Hasilnya akan sama seperti objek yang pertama kita klik. Itu adalah Maps Pro dan masih banyak lagi fungsinya. Dan tentunya akan saya bahas nanti di video yang selanjutnya. Dan setelah itu kita membutuhkan kusen dengan posisi seperti ini. Kemudian kita move, ambil tengahnya, kemudian masukkan ke sini dan oke, kita seleksi objek dindingnya, klik di tengah, tarik dan seperti itu. Kemudian kita mirror saja bentuk bagian pintu yang ada di kamar, kemudian klik bagian tengah-tengah kolom ini, kemudian tarik ke samping, kemudian klik lagi dan enter. Kemudian kita seleksi bagian dindingnya, kemudian kita klik bagian tengah, tarik dan tarik lagi dan klik. Kita lihat contohnya kembali, dan di sini ada pintu untuk ke arah taman. Kita copy atau kita gunakan pintu yang ada di depan dan kita masukkan ke sini. Untuk posisinya kita tinggal mirror saja dengan perintah MI enter, klik bagian tengah dindingnya, kemudian klik dan klik Y untuk menghapus objek yang pertama kita seleksi atau objek awalnya, kemudian klik enter. Klik bagian objeknya, klik bagian tengah, kemudian tarik dan klik lagi. Setelah itu kita buat garis elevasinya dengan cara L, enter, klik di sudut sini dan di sudut kolom, dan garisnya masih menggunakan layar 0, kita akan mengubahnya ke layar dinding dengan cara MA kemudian enter, klik objeknya dan klik objek yang ingin kita ubah. Dan untuk pintu yang ini udah selesai. Setelah itu kita akan membuat sebuah pintu yang dikhususkan untuk toilet. Kita buat lagi atau kita buat ulang rectangle dengan ukuran 40
dengan ukuran 30, 100 atau 3 cm kali 10 cm. Kemudian kita buat rectangle lagi dengan ukuran 10, 40, 10,40, kemudian enter. Seleksi bagian rectangle yang kecil, kemudian move, enter, kemudian klik bagian tengah objek dan klik lagi. Jika sudah seperti biasa, kita buat garis bantu dengan cara L, enter, klik bagian ujung kusennya, kemudian tarik ke samping kanan dan kita beri ukuran yaitu 700 atau 70 cm, kemudian enter. Apabila sudah, kita seleksi ulang, kita seleksi semua objek kusen pintunya, kemudian kita mirror dengan cara MI, enter, kemudian cari garis tengahnya yang berbentuk segitiga seperti ini, klik dan tarik ke bawah, kemudian klik lagi dan enter. Hapus saja untuk garis bantunya. Apabila sudah, ketik REC, klik dan klik seperti itu. Apabila sudah, kita rotasi seperti tadi dengan cara ketik RO, enter, kemudian klik sudutnya, kemudian tarik ke atas, kemudian klik dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita buat ARC untuk jalur dari pintu terbuka itu. Saya ulangi dengan cara ARC, enter, klik bagian ujungnya, klik bagian ujung kusen dan tarik ke bawah, kemudian klik lagi. Jadi penggunaannya yaitu 3 kali klik. Jika sudah seperti biasa, kita ubah ke hidden dan ubah warnanya jadi warna 8. Apabila sudah, kita blok dan kita seleksi dan kita blok dengan cara B, enter, kemudian kita beri nama kusen kamar mandi. Apabila sudah, ketik OK. Dan kita akan mengubah layarnya menjadi layar kusen dengan cara MA, enter, cari objek yang menggunakan layer yang sama yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Layar ini adalah layar kusen, jadi saya akan MA, kemudian klik objeknya dan otomatis layarnya terubah. Kemudian kita taruh ke denahnya, penempatannya di kamar mandi. Setelah itu kita masukkan ke sini. Oke, kita tarik dindingnya ke atas dan kusen kamar mandi pun sudah selesai. Kita buat elevasinya, kemudian kita maps prop, kemudian klik dan oke. Seperti itu. Jika sudah, kita buat kusen jendelanya. Kusen jendela, kemudian Bovenle. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan jendelanya. Untuk kusen jendela, kita menggunakan kusen yang sama dengan pintu. Kita explode saja dengan cara X, enter, dan kita punya satu kusen yang akan kita gunakan nanti untuk membuat kusen jendelanya. Kita buat garis line untuk garis bantunya,
tarik ke samping, kemudian masukkan ukurannya yaitu 60 cm. Apabila sudah, klik objek kusen yang telah kita buat tadi, kemudian klik tengah dan klik kemudian enter. Saya ulangi, explode terlebih dahulu dengan cara X, enter, sehingga objek yang terblok tadi bisa terpecah seperti ini. Apabila sudah, seleksi bagian yang tidak diperlukan, kemudian hapus saja dengan cara E, enter, dan mendapatkan atau menghasilkan salah satu kusen. Jadi kita tidak perlu membuat kusen lagi karena kita telah membuat satu kusen yang akan kita gunakan untuk semua gambar objeknya. Seperti itu. Kemudian kita hapus saja untuk gambar garisnya. Kemudian kita buat rectangle baru. Klik sudut yang ada di ujung kiri atas ini. Dan kita klik lagi di bagian bawahnya, kanan bawah. Apabila sudah, kita buat rectangle untuk list daun jendelanya dengan cara klik dan tarik dan masukkan ukurannya yaitu 60,30, kemudian enter. Kemudian masukkan ke kusen jendelanya atau ke daun jendelanya. Apabila sudah, kita seleksi kembali dan kita mirror dan kita klik garis tengahnya, kemudian tarik ke bawah, klik dan enter. Dan fasad dari kusen jendelanya hampir selesai. Kita buat garis penutup atau garis di bawah sini. Setelah itu kita buat kacanya dengan cara PL, enter, kemudian W untuk ketebalan, kemudian enter. Maaf. Oh iya, maaf. PL, enter. Klik di bagian garis tengah ini. Bagian tengah-tengah dari list daun jendelanya. Kemudian setelah diklik, kita masukkan dulu weight-nya, atau ketebalannya. Berhubung jendela itu ketebalannya 5 mili, saya akan memasukkan ketebalan jendela menggunakan polyline ini dengan tebal 5 mili. Caranya W, enter, masukkan angkanya 5. Untuk yang satuan cm gunakan 0,5. Kemudian enter, kemudian enter lagi dan kita tarik. Seperti itu. Kita sesuaikan saja untuk dan kusen jendela pun sudah selesai. Kita kembalikan perintah polyline karena ini terlalu tebal untuk membuat garis-garis objek. Kita kembalikan ke posisi semula dengan cara klik atau ketik perintah PL, enter, kemudian klik, tarik, kemudian ketik W, enter, masukkan angka 0 untuk mengubahnya ke bentuk semula dan kemudian enter dan enter lagi. Klik bebas seperti ini. Dan oke, untuk polyline sudah kembali ke posisi semula. Apabila sudah, klik bagian objek kacanya, kita ubah warnanya menjadi warna nomor 8 atau warna abu-abu. Jika sudah, kita blok dan beri nama kusen jendela. Apabila sudah, ketik OK. Dan kita masukkan ke gambar denah kita, ya ada di sini dan di sini. Oke,
kita rotasi, oh ya, sebelumnya kita ubah dulu untuk kusen jendelanya ke layer kusen agar sama seperti yang lain. Kemudian seleksi objeknya, copy dan klik. Setelah itu pindah dengan jarak 30 cm. Oh, terlalu panjang. Saya akan ajarkan satu trik saya. Jadi ketika kalian menseleksi, itu ada cara ketika ingin menseleksi ulang objek yang terseleksi sebelumnya dengan cara, misalkan kita ingin mengcopy objek yang sebelumnya kita seleksi, ketik CO, kemudian enter, kemudian klik P, enter lagi, otomatis objek yang sebelumnya kita seleksi akan terseleksi ulang. Kita pun bisa menggunakan perintah move, M, enter, kemudian P, enter lagi, dan objek yang sebelumnya kita seleksi akan terseleksi. Saya juga beri contoh menseleksi semua denah, kemudian saya membatalkan, kemudian saya ingin mengkopinya dengan cara CO, enter, P, saya ingin memindahkan, misalkan memindahkan objek denah, kemudian saya ingin menseleksi denah ini kembali, saya tinggal ketik CO, enter, P, enter, dan otomatis objek denah ini akan terseleksi tanpa harus kita menseleksi ulang, seperti itu. Oke, seperti itu. Dan oke, kita langsung saja lanjutkan. Kita pindahkan dengan jarak 150 mili. Apabila sudah, kita klik objeknya, tarik, kemudian klik lagi, kemudian kita mirror dengan cara MI, enter, klik garis tengah di kusen jendelanya, kemudian tarik ke bawah ataupun ke atas, kemudian klik dan enter, seleksi objeknya dan tarik vertex yang ada di tengah, kemudian kita klik bagian sisi tengah yang ada di kolom ini, sisi samping sebelah tengah itu, dan oke. Kita copy lagi, kita masukkan ke posisi yang di sebelah sini, yaitu di kamar depan, kemudian kita move seperti tadi dengan ukuran 150. Kemudian kita seleksi objek dindingnya, kita tarik dan kita mirror dengan cara MI, kemudian enter, klik tengah kusen dan klik lagi, kemudian enter. Apabila sudah, seleksi objeknya dan klik garis tengahnya, dan oke. Untuk jendela yang ada di ruang tamu dan kamar sudah selesai. Tinggal kita membuat kusen jendela yang ada di kamar belakang. Caranya copy, kemudian kita rotasi dengan cara ketik RO, kemudian enter, klik dan tarik ke bawah untuk rotasi 90 derajat, atau bisa ditulis 90, kemudian enter, RO, enter, kemudian klik, kita tarik dan kita masukkan angka minus 90. Nah, sudah selesai. Kemudian kita klik, ketik M, kemudian kita arahkan ke tengah kusen dan kita arahkan ke tengah-tengah dinding ini. Apabila sudah, kita klik dindingnya, klik bagian tengah vertexnya dan tarik ke atas dan klik ulang.
Kemudian kita mirror dengan cara MI, enter, cari bagian tengah kusen jendelanya, kemudian tarik ke samping kanan ataupun samping kiri, kemudian enter lagi dan kemudian klik dan enter. Dan untuk pembuatan kusennya sudah selesai. Untuk sedikit tambahan, saya ingin membuat terasnya dengan teras dan dengan kolom ukuran 30 kali 30. Oke. Untuk membuat terasnya, kita gunakan garis bantu dengan cara L, enter, klik bagian sisi luar dindingnya dengan ukuran yang bebas, kemudian klik objek garisnya dan kita pindah dengan cara M, enter, kemudian klik dan tarik ke bawah dan kita beri ukuran 1000 atau 1 meter. Apabila sudah, kita buat garis untuk bagian samping dindingnya, kemudian klik. Apabila sudah, ketik F, kemudian enter, kemudian klik bagian ini dan klik di bagian sampingnya. Otomatis garisnya akan terhubung seperti ini. Kita akan menambahkan atau kita di sini kurang panjang karena di sini hanya 1 meter, sedangkan di contoh itu ada 1,25 meter. Kita akan tambahkan 25 cm lagi dengan cara seleksi objeknya, kemudian to select atau membatalkan seleksi yang ada pada garis ini dengan menekan shift, kemudian klik garisnya. Apabila sudah, akan membatalkan seleksi yang ada garis. Kemudian kita ketik perintah S, enter, klik bebas terserah di mana saja, kemudian tarik ke bawah. Kita masukkan angkanya 250 atau 25 cm dan otomatis itu akan pindah. Dan kita pindahkan kolomnya ke sini dan oke, sudah selesai. Kita MA, enter, seleksi objeknya dan kita buat kolom dengan ukuran 20-20 dengan cara REC, enter, klik garisnya, kemudian masukkan angkanya 20, 20 atau 200 mili, 200 mili. Apabila sudah, kita offset dengan jarak 50. Kita offset lagi 10 atau 1 cm. Apabila sudah, kita masukkan heads-nya, klik, dan kita ubah skalanya menjadi 150. Apabila sudah, kemudian klik enter. Apabila sudah, kita tinggal buat warnanya saja. Klik garisnya, kemudian klik heads. Kita ubah warnanya di sini. Kita bisa merubah warna heads-nya itu di sini. Dan kita akan mengubahnya dengan warna nomor 8 untuk arsiran. Kebanyakan menggunakan nomor 8. Jadi untuk AutoCAD ini saya sarankan untuk tidak menggunakan layer yang berwarna sangat gelap. Layer yang menggunakan layer yang sangat gelap itu akan membuat pandangan kita itu terganggu. Dan kita ubah warna yang ini jadi warna merah. Dan untuk outline-nya seperti biasa kita beri warna cyan. Dan untuk kolom kita ubah warnanya menjadi warna biru dan kita masukkan heads-nya. Untuk heads kita cari
Arkon. Arkon ini adalah arsiran untuk pasangan cor-coran. Kita ubah menjadi 75, ternyata masih jadi 10. Berarti 12. Oke, apabila sudah hasilnya seperti ini. Kemudian enter. Seperti biasa, ketik headnya, kita ubah layarnya menjadi nomor 8. Apabila sudah, kita seleksi dan kita pindah dengan cara M, enter. Kita pindahkan di sini. Kita lihat contohnya. Ternyata sejajar dengan kolomnya. Oke, dan kita tarik garis lainnya dengan cara seleksi, kemudian klik bagian ujung garisnya, kemudian tarik ke atas, kemudian klik lagi ke posisi yang diinginkan. Seleksi objek, klik bagian ujungnya, tarik, dan klik lagi. Oke, dan untuk pembuatan kusen sudah selesai. Untuk video berikutnya kita akan lanjut ke pembuatan teks dan dimensi. Mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila mungkin banyak kesalahan atau kekurangan pada video saya ini, mohon untuk berkomentar dan saya akan dengan sesegera mungkin memperbaiki kekurangan yang saya miliki. Dan jangan lupa untuk men-save data teman-teman atau data contoh gambar teman-teman agar data tersebut tersimpan, dan semangat terus untuk belajar dan sukses untuk kita semua. Yang saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.